Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri masing-masing. Dengan saya sendiri, Syifa Ramadanti dengan NIM 209-22400 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Riku Sehri dengan NIM 209-22262. Dan saya Fitri Nur Aini dengan NIM 209-22185. Mau nanya dong, bagaimana sih sejarahnya sistem monetary internasional itu? Saya izin menjawab dari pertanyaan Syifa. Jadi sistem moneter internasional berjalan melalui 5 tahap evolusi. Yang pertama ada bimetalisme, dan yang kedua standar emas klasik, dan yang ketiga interwar period, dan yang keempat sistem Bretton Woods, dan yang kelima rejim nilai tukar fleksibel atau mengambang terkendali. Baik, terima kasih. Aku mau nanya, bagaimana sistem moneter internasional pada tahap standar emas klasik? Izin menjawab ya. Kalau menurut aku berdasarkan standar emas klasik 1875 sampai 1914, nilai tukar antara dua mata uang ditentukan oleh kandungan emas dari mata uang tersebut. Terus sebagian besar negara memulai standar ini pada saat Perang Dunia I meletus. Yang kedua, London menjadi pusat sistem keuangan internasional yang mencerminkan kemajuan perekonomian Inggris. Gitu. Terus, kalau untuk syarat implementasinya, hanya emas yang dijamin mata uang logam tidak terbatas. Terdapat konvertibilitas dari dua arah antara emas dan mata uang nasional pada rasio yang tetap. Yang ketiga, emas dapat diekspor dan diimpor secara bebas. Gimana sih bimetalisme sebelum tahun 1875? Izin menjawab. Bimetalisme sebelum 1875 suatu standar ganda dalam mata uang bebas yang digunakan baik untuk emas maupun perak. Di Inggris Raya dipakai sampai tahun 1816, di Amerika Serikat pada tahun 1792 sampai 1873, di Prancis dipakai sampai tahun 1878, di Cina, India, Jerman, dan Belanda menggunakan standar perak. Hukum Gresham adalah rasio pertukaran antara dua logam secara resmi tetap dan hanya logam yang berlimpah saja yang digunakan sebagai uang. Izin menambahkan ya. Bimetalisme sebelum 1875 itu ada akibatnya juga, kayak logam yang lebih langka di negara atau wilayah tersebut tidak diedarkan. Dengan kata lain, uang buruk harus mengusir uang baik. Yang keduanya, tapi bagaimana jika uang baik itu menjadi uang yang berlimpah? Jadi kita harus lihat dari kasus Prancis 1850-an. Saya akan menjelaskan tentang sistem moneter Eropa. Jadi pada tahun 1979, negara-negara masyarakat ekonomi Eropa meluncurkan European Monetary System atau IMS, yaitu untuk membentuk zona stabilitas moneter di Eropa, untuk mengkoordinasi kebijakan nilai tukar terhadap mata uang non IMS. Oke, selanjutnya akan membacakan tentang sistem Bretton Woods. Itu untuk mencegah kembali terjadinya nasionalisme ekonomi dengan aturan lain yang tidak jelas selama interwar period. Perwakilan 44 negara bertemu di Bretton Woods, New
Hampshire 1944 dan setuju untuk mengadopsi sistem moneter internasional yang baru. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang rezim nilai tukar fleksibel. Rezim nilai tukar fleksibel yang menggantikan sistem Bretton Woods memulai langkahnya pada tahun 1976 ketika perjanjian Jamaika atau Jamaica Agreement diratifikasi. Nilai tukar fleksibel dinyatakan dapat diterima oleh anggota-anggota IMF dan bank sentral masing-masing negara berhak mengintervensi aktivitas perdagangan falas yang tidak berdasar atau tidak jelas. Saya akan menjelaskan tentang interwar periode 1915 sampai 1944. Jadi yang pertama, standar emas klasik berakhir pada masa setelah Perang Dunia I, di mana negara-negara yang kalah, khususnya Jerman, Australia, Hungaria, Polandia, dan Rusia, mengalami hiperinflasi. Sebagai contoh, Jerman mengalami kenaikan indeks harga sebesar 1 triliun daripada saat sebelum perang. Terus fluktuasi nilai mata uang di masa 1920-an membuat banyak negara menerapkan kebijakan depresiasi habis-habisan agar dapat memperoleh untung di pasar ekspor global. Selanjutnya, peristiwa sejarah lainnya terkait sistem moneter dunia yaitu krisis peso Meksiko, krisis mata uang Asia, baht di Thailand, rupiah Indonesia, ringgit Malaysia, peso Filipina, won Korea. Terakhir, penutup. Sistem moneter internasional yang baik harus mampu memberikan likuiditas, yang kedua penyesuaian, dan yang ketiga keyakinan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena masih proses dalam pembelajaran. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.